Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik, seluruh umat paroki Santo Yosef Medari dan stasi Santo Tomas Yegan yang berbahagia dan seluruh umat semuanya, salam sehat sejahtera, berkah dalam pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020. Kita bersama-sama akan dikuatkan oleh sabda Tuhan dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 9 ayat 1 sampai dengan 8. Marilah kita mengawali permenungan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, berkenanlah mengampuni dosa-dosa kami bila kami bertobat kepadamu. Semoga kami pun menaruh belas kasih kepada sesama kami, sebagaimana Engkau menaruh belas kasih kepada kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putramu Tuhan kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persatuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 9 ayat 1 sampai dengan 8. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawalah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada si lumpuh, "Percayalah anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kalian memikirkan hal-hal yang jahat dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah, mengatakan, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah dan berjalanlah'? Tetapi supaya kalian tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada si lumpuh, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah, karena ia telah memberi kuasa demikian besar kepada manusia. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, sabda Tuhan Yesus dalam bacaan Injil yang menyembuhkan orang lumpuh yang datang kepadanya menjadi jaminan bagi kita bahwa Allah senantiasa hadir kepada kita untuk menyembuhkan kita, menyelamatkan kita, dan mengampuni dosa-dosa kita. Dan apa yang membuat kita bisa diselamatkan? Yesus dengan jelas berkata bahwa kita hendaknya menjadi orang yang percaya. Percaya untuk apa? Percaya bahwa Tuhanlah yang akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Dan dosa-dosa kita itulah yang membuat kita menderita, sakit, tak berdaya. Seringkali justru kita khawatir dengan segala hal yang kita alami secara fisik membuat kita menderita, tetapi kurang khawatir kalau kita jatuh ke dalam dosa. Padahal justru dosa itulah sebenarnya penyakit yang harusnya disembuhkan dengan diampuni. Yesus dengan jelas mengatakan bahwa ketika kita percaya bahwa Tuhan mengampuni kita, maka kita digerakkan hatinya untuk bertobat, dan dengan diampuni kita mendapatkan rahmat kasih Allah, dan kita boleh memperoleh keselamatan dengan disembuhkan dari segala penyakit-penyakit kita. Saudara-saudariku, semoga kita semua pada saat-saat yang mungkin membuat kita menderita ini senantiasa dimampukan untuk terus percaya, sehingga dengan demikian kita memperoleh pengampunan Allah dan disembuhkan dari segala dosa-dosa kita, lalu bertobat. Dengan demikian kita boleh untuk bangun dari segala kedosaan kita dan berjalan menuju kepada kebaikan yang akan menyembuhkan segala kekhawatiran, penderitaan kita. Semoga kita tidak memiliki hati yang jahat sebagaimana para ahli Taurat yang tidak percaya, yang bahkan memandang Yesus
sebagai orang yang menghujat Allah. Tetapi percayalah bahwa segala perbuatan kasih, perbuatan pengampunan itu pasti berasal dari Allah, dan itu yang membawa kesembuhan. Sehingga kita tidak perlu untuk memiliki pikiran-pikiran jahat dalam situasi seperti ini, tetapi selalu memiliki hati yang baik, yang penuh kerendahan hati, yang juga penuh kepercayaan bahwa kasihlah yang akan menyelamatkan. Karena Tuhan Yesus juga berkata, barang siapa banyak mengampun, banyak dikasih, banyak mengasihi, ia akan juga banyak diampuni. Semoga kita semakin hari semakin disempurnakan dan boleh untuk menerima kuasa Tuhan Yesus yang mengampuni dosa kita. Percayalah, maka kuasa itu akan terjadi dalam dirimu, dalam hidupmu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hatimu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua hidup kita, karya-karya kita, perjuangan kita untuk memiliki hati seperti hati Yesus yang penuh pengampun, sehingga kita juga diampuni dan dengan rendah hati bertobat, menjalani hidup yang baru sesuai dengan sabda Allah. Percaya kepadanya, karena kuasa Tuhan Yesus senantiasa menyertai pertobatan kita, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.